Setelah itu lagi kita disunnahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa yang kebiasaan kita. Sedangkan doa di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Al-Imam Al-Ghazali memberikan doanya Bismillah a'udzubillahi minar wijzin najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Kalau doa kebiasaan kita Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguhlah ulun berlindung daripada kejahatan syaitan laki-laki dan kejahatan syaitan perempuan. Perlu kita ketahui, iblis itu sebelum menjadi laknatullah, sebelum durhaka kepada Allah, namanya adalah Azazil. Disebutkan sebuah riwayat, kana iblis ismuhu Azazil wa kana min asyrafil malaikah minal ajnihatil arbi'ah thumma ablasa ba'du rawahul Baihaqi. Adalah iblis itu namanya Azazil, dan adalah iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah makhluk yang paling mulia di antara malaikat. Dan iblis itu memiliki sayapnya 4. Kemudian iblis itu bangkang ataupun membangkang durhaka, setelah itu lalu dilaknat oleh Allah menjadi namanya iblis. Habis itu lagi di dalam riwayat Imam Nawawi di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran disebutkan juga min asma'il jin abuhum iblis wa kana ismuhu awalan Azazil. Daripada nama-nama jin itu abahnya mereka, datuk mereka, nenek moyang mereka adalah iblis. Jadi iblis itu biar satu saja. Yang di bawah iblis itu ada syaitan, ada jin. Yang perlu kita ketahui lagi, yang namanya iblis itu bagaimana ia meranakakan adalah pernah pian mendengar iblis kawin. Bu, pernahlah mendengar cerita iblis itu kawin, ada bininya adalah bu. Bagaimana dia bisa menurunkan keturunan yang namanya para syaitan, termasuk namanya al-khubuthi wal khaba'ith tadi. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi, inna syayatin fihi mudzukur wal inath fayatawalladuna min dhalik wa amma iblis fa inna Allah ta'ala khalaqa lahu fi fakhdihi al-yumna dhakara wa fil yusra faraja fahuwa yamkihu hadha bihadha fayakhruju lahu kulla yawmin 10 baydat yakhruju min kulli baydah 70 syaitanan wa syaitanah. Iblis itu asalnya adalah laki-laki, tapi yang memiliki kelamin laki-laki dan bebinian itu adalah syaitan. Maka iblis itu dapat melahirkan syaitan itu dengan cara diberikan oleh Allah paha kanannya adalah kemaluan laki-laki, paha kirinya kemaluan bebinian. Jadi amun inya main berdiri kau dulu, nah berdiri benar. Jadi iblis itu main di paha kanan kemaluan laki-laki, paha kiri kemaluan binian. Jadi main gini-gini lah bu, disampuk-sampuk akaknya. Itu iblis. Ujar Imam Nawawi pulang disebutkan iblis itu setiap hari bisa melahirkan 10 telur. Satu telur itu bisa menghasilkan 70 anak daripada disebut syaitan. Iya biar itu iblis. Maka ini menjadi gambaran bagi kita
yang suka memuaskan nafsunya dengan cara sendiri. Baik kalau laki-laki disebut mengocok, ya kan? Kalau beginian barisnya ke bawah mengucik, ya kan? Pondokan kada tahan lagi manahane sih. Kenapa kawan habis sabun di kamar mandi harus sidin onani? Tahu pun ibu-ibu. Mun beginian abut abahnya setiap hari rumahnya bertagih minta tukarakan tarung. Mana tarungnya ada dimasak-masak? Sekalinya dimakan oleh muntung yang di bawah. Pian tahulah dosanya. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya orang yang onani itu dosanya sama menzinahi ibunya. Kalau beginian itu juga sama menzinahi abahnya. Na'udzubillahi min. Lalu ada yang membolehkan semacam pendapat Imam Abu Hanifah, bagaimana onani boleh, tapi dengan syarat, ada syaratnya. Sudah kada tahan lagi daripada terlakukan zina, umpama mungkin si Ahmad nih tulah diundang ke kawanan ulang tahun, maka acara ulang tahun ini ke kawanan tak kumpulan lalakian babinian. Kebetulan babiniannya banyak pakai selawara ayam. Si Ahmad tadi kada tahan melihat yang kayak itu, pikiran sudah mulai jahat, langsung ke WC si Ahmad. Apa yang dilakukannya? Pokoknya harus keluar. Apakah yang keluar tahu jualun? Muncrat sidin, puas sudah. Keluar dari WC untuk niat menghilangkan pikiran busuk seperti itu, hanya pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Tapi Imam Syafi'i dalam kondisi apapun hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena gawian iblis mau olah anaknya dengan cara sendiri. Paha kanan pistol, paha kiri gua. Dimasukkannya jadi hintalu-hintalunya tumbuh jadi syaitan. Itulah yang menghasut dan mengganggu kita. Nama syaitan itu banyak. Ada nama syaitan waswas, sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, yaitu daripada kejahatan syaitan yang bernama waswas. Waswas ini bahasanya sudah dibahasakan ke Indonesia. Apa orang yang waswas? Selalu ragu, selalu tidak yakin. Sembahyang, usalli fardhu, usalli fardhu al-maghrib, usalli fardhu al-maghrib. Itu aja diulang sini. Sampai tahiyat imam ya kada tutup-tutup. Berwudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadathil asghari fardhan alayya lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Semestinya langsung seperti itu lafaz niatnya, yang penting di dalam hati. Sini kada nawaitul wudu'a, sudah mengucur di tangan, nawaitul wudu, nawaitul wudu, nawaitul wudu. Pertama, hukum waswas itu merusak daripada niat itu sendiri. Yang kedua, ketika kita berwudu air sudah mengucur, hukumnya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah kawannya hantu, kawannya syaitan. Habis itu lagi ada nama iblis, Azyab, ada Khanzab, ada Walhan, ada Ajda', ada Ghailan, ada Khubuth, dan ada Khaba'ith. Itu bagian daripada nama-nama syaitan. Mudah-mudahan Allah peliharakan kita daripada gangguan syaitan.
Yang mana syaitan ini dia berjanji kepada patuanannya si iblis, inya kada kembali sebelum inya berhasil menjerumuskan anak Adam. Andai kata dia kembali tanpa membawa hasil, maka itu syaitan akan dihukum oleh pedatuannya yang namanya iblis. Kenapa? Karena tugasnya syaitan itu membawai supaya penghuni neraka itu banyak. Kenapa? Karena iblis itu di neraka. Jadi iblis mencari kawan di neraka, sedangkan kita di sini mencari kawan di surga. Jadi kalau ada yang membawa kebaikan, oh berarti orang ini hendak membawa kita ke dalam surga. Kalau ada orang membawa kejahatan, nah ini sama nih, kan usah jauh-jauh. Orang yang suka membawa kejahatan siapa? Iblis kawiannya. Kalau iblis tidak nyata, kita tidak melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa merasa, namun bisa kita ketahui dengan ilmu. Apa tugas-tugas iblis, apa tugas-tugas syaitan, sehingga kita dapat belajar dan berusaha untuk menangkal daripada hasutannya. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Mungkin sampai di situ dulu pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Kita sambung mengupas tentang kemuliaan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ini mohon dibagikan amaliyah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Kenapa kita harus melakukan amaliyah di 10 awal bulan Dzulhijjah? Kalau kita kembali kepada logika, satu pohon yang menghasilkan buah, ada istilah berbuahnya pohon itu dengan musim-musiman, betul tidak? Musim durian, musim tiwadak, musim rambutan. Begitu juga Allah berikan buah daripada amal itu musim-musiman. Ada musim Ramadan, pahalanya luar biasa. Musim tiap minggu hari Jumat. Musim buah pahalanya seperti ini, seperti 10 awal Dzulhijjah, 10 Muharram, bulan Maulid, dan seterusnya. Allah sangat sayang kepada kita sehingga memberikan jalan yang begitu banyak untuk kita bisa meraih pahala sebanyak mungkin. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, ma min ayyamin ahabbu ilallah fiha min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu Muslim. Haditsun sahihun. Tidak adalah hari-hari di mana Allah terlebih cinta kepada hambanya daripada hari-hari ini, yaitu 10 daripada awal bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidakkah pahala jihad fisabilillah itu mengalahkan pahala itu? Kata Rasulullah, tidak dapat dikalahkan pahala orang yang beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah, hatta yang namanya berjihad fisabilillah. Kecuali yang berjihad tadi keluar daripada rumahnya menuju medan perang, medan jihad, dengan membawakan nyawanya dan membawa hartanya, namun tidak kembali lagi, alias mati syahid. Itu baru bisa mengalahkan pahala orang yang beramal soleh di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ditegaskan lagi di dalam firman Allah, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watar. Allah bersumpah demi fajar dan demi 10 malam. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan, walaupun Sayyidina Ibnu Zubair di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau juga menafsirkan bahwasanya walayalin 'ashr di sini Allah bersumpah kepada 10 awal bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watar,
Menurut Ibnu Abbas pun mengatakan Allah bersumpah wasyafa' demi yang genap, wal watar demi yang ganjil. Yang genap itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah 10 Dzulhijjah, wal watar itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah hari Arafah. Ya Allah, apalagi yang kita pertanyakan, kalau kelebihan itu sudah diuraikan dari sejak dulu, sejak zamannya sahabat, sejak zamannya baginda Rasulullah, di mana siapa saja beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah pahalanya melebihi pahala jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita dapat meraih pahala tersebut, amin, Allahumma amin. Maka oleh hal itu kita bersama-sama dengan mengharap hidayah dan taufik Allah supaya nantinya tiba 1 sampai 10 Dzulhijjah kita dapat mengisi malam-malamnya dengan membaca zikir ini yang kami dapat daripada para ulama, para habaib, para aulia yang ada di Hadramaut, khususnya guru mulia kami Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Bukan saja kami menerima amalan ini, tapi memang sudah menjadi adat istiadat orang karim apabila masuk malam awal Dzulhijjah, gemuruh mereka membaca zikir ini. Tidak terasa tetesan air mata itu mengucur di pipi mereka. Apa yang mereka hayati? Karena yang namanya Dzulhijjah ini di penghujung tahun, ingin memasuki awal tahun. Allah masih saja memberikan kesempatan, dan kesempatan itu kita berharap sampai nanti kita masuk ke tahun berikutnya. Menetes air mata mereka. Maka oleh hal itu kita mengikut amaliyah mereka dan tajriban mereka sendiri merasakan faidah dan fadilahnya. Para ulama dan para aulia tidak berani membagi ini amalan sebelum mereka sendiri sudah menikmati dan merasakan hasil dan fadilahnya. Apalagi mereka mengatakan bahwasanya ini fadilahnya begini dan begitu, itu mereka tidak akan berani kecuali mereka sudah merasakannya. Mari kita baca bersama-sama dengan santai, dengan alun, dengan penghayatan. Insya Allah nanti uraikan maknanya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadan layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La أمواج البحور. لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور. لا إله إلا الله عدد قطر المطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس. لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح
Kalau kami biasanya membacanya di sana waktu duduk di Darul Mustafa ba'dal Isya, yaitu habis Isya. Bisa juga dibaca ba'da subuh, yang mana ini zikir bilangannya tidak mampu dihitung. Sangat banyaknya hitungan berzikir dengan zikir ini. Sebagaimana maknanya, la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Berzikir mengucap la ilaha illallah sebilangan malam-malam dan hari-hari yang dijadikan Allah. Bisa lah menghitung. Mulai penciptaan ini alam sampai saat ini sudah terhitung berapa hari, sudah terhitung berapa malam, seitu kita berzikir. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Berzikir kepada Allah, mengatakan la ilaha illallah sebilangan hari-hari dan bulan-bulan yang dijadikan Allah. La ilaha illallah adada amwajil buhur. Kita berzikir mengucap la ilaha illallah sebilangan buih yang ada di lautan. Ayo, buih di lautan siapa kau menghitung? Canggih kayak apa aja, pintar kayak apa aja, jangan pun buih di lautan, bulu kaki yakso pada kau hitung. Ya bagus. Itu yang ada pada diri kita, hendak kepada alim. Sabarataan kita bungul, ya kah? Yang alim adalah Allah. Kita bisa mengetahui ini dan itu hanya majazi, dipinjami Allah. Kalau dicabut oleh Allah ilmu itu, ya bisa pikun, linglung. Mudah-mudahan Allah peliharakan ilmu kita, dan Allah berkahi ilmu itu dengan mampu mengamalkannya. La ilaha illallah adada adha'afil ujur. Dan kita berzikir mengucap la ilaha illallah sebilangan pahala-pahala yang dilipat gandakan Allah. La ilaha illallah adada qatril matar. Kita berzikir mengucap la ilaha illallah sebilangan tetesan air hujan. La ilaha illallah adada awraqis syajar. Kita berzikir mengata la ilaha illallah sebilangan daun-daun yang ada di pohon. Pohon sedunia, daunnya kata kawal kita menghitung saking banyaknya. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. Kita berzikir mengata la ilaha illallah sebilangan rambut-rambut puluhan. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. Kita berzikir mengucap la ilaha illallah sebilangan biji-bijian dan batu-batuan. La ilaha illallah adada zahri wa thamar. Kita berzikir mengucap la ilaha illallah sebilangan daun-daun dan buah-buah yang di pohon yang ada di dunia. La ilaha illallah adada anfasil basar. Kita berzikir mengucap la ilaha illallah sebilangan nafasnya manusia keluar masuk. Ini nafas keluar masuk. Kau lah biar menghitung. Andai saja nih oksigen yang diberikan oleh Allah ini berbayar, mulai lagi halus kita bahina itu bayar sampai wah ini berapa triliun biar bayar. Oh jamaah, oksigen per tabung di rumah sakit itu berapa juta. Kita mulai lagi halus nyaman bahina, tarik keluar masuk keluar. Apalagi zikirnya dibarengi dengan zikir anfasiyah, zikir nafas. Tarik keluar Allah, Allah, Allah. Menggunakan nafas kita dengan zikir. Zikir lisan sudah kita amalkan sekali-kali. Ketika kita santai, ketika kita ingin bertafakkur dengan apa yang sudah dijadikan oleh Allah. Fakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah semua yang dijadikan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kada mampu otak kita. Tafakkur sa'atan khairum min ibadati sana. Atau kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertafakkur sesaat, sebentar, itu pahalanya sama ibadah setahun. Kenapa? Ketika kita beribadah kosong pikiran kita tanpa ada tujuan, sama halnya
kita meraih 0000 tapi tidak ada yang dipikirkan, yang utamanya adalah 1. 000 yang banyak tadi kalau tidak diawali dengan huruf 1 maka tidak ada nilainya, betul? Lalu ibadah kita memang secara syariat sudah diterima oleh Allah, tapi secara hakikat kita isi dengan memikirkan ibadah tersebut, dengan memusyahadahkannya, dengan memuraqabahkannya, sehingga dapat nilai plus. Nafas, ya Allah, itu aja kita kadang kau membalas. Hendak bercakapmu, aku paling sugih. Nikmat Allah yang mana yang mampu kita mampu kita balas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Nikmat kemerdekaan sudah kita rasakan, kita nikmati, kita tenang, kita nyaman. Jangan kita dustakan dengan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kemerdekaan ini menjadi kemerdekaan hakiki, mudah-mudahan, amin. La ilaha illallah adada dzunubina hatta tughfar. Kita berzikir sebilangan dosa-dosa kita yang mana kita berharap mudah-mudahan diampuni oleh Allah. La ilaha illallah adada lamhil uyun. Kita berzikir mengucap la ilaha illallah sebilangan pandangan kita, sebilangan perasaan kita. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. Kita berzikir la ilaha illallah sebilangan yang sudah dijadikan Allah dan yang belum dijadikan Allah. La ilaha illallah ta'ala amma yusyrikun. Kita berzikir la ilaha illallah itu sebilangan amma yusyrikun, daripada apa-apa, daripada siapa makhluk yang memusyrikkan Allah atau menyekutukan Allah. La ilaha illallah khairun mimma yajma'un. Kita berzikir kepada Allah sebilangan perkumpulan yang baik. La ilaha illallah fil laili idza as'as, sebilangan malam-malam yang berhembus angin yang tenang. La ilaha illallah fi subhi idza tanafas. Kita berzikir sebilangan waktu subuh di mana mengeluarkan udara-udara segar. La ilaha illallah adada riyahi fil barari wasur. Kita berzikir kepada Allah sebilangan angin-angin yang bertiup, sebilangan apapun yang menghantarkan perasaan, menghantarkan segala macam musibah. La ilaha illallah min yaumin hadza ila yaumi yunfakhu fis-sur. Kita berzikir kepada Allah dari hari ini sampai hari ditiupkannya trompet sangkakala. La ilaha illallah ala khalqi ajma'in. Kita berzikir kepada Allah sebilangan makhluk Allah yang Allah jadikan. La ilaha illallah min yaumin hadza ila yaumiddin. Kita berzikir kepada Allah dari hari ini sampai hari pembalasan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada yang disembah selainnya, tidak ada yang sebenar-benarnya kita maksud selainnya. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan, dialah yang memiliki pujian, segala-gala pujian hanya miliknya, yang bisa menjadikan kehidupan dan menjadikan kematian. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Sebilangan makhluk Engkau ya Allah, mudah-mudahan pahalanya diberikan, sebilangan ridho yang telah Engkau hamparkan, sebilangan perhiasan-perhiasan yang ada di arasy Engkau, sebilangan kalimat-kalimat yang sudah tertera di dalam kalam-Mu yang mulia. Ini dibaca tadi pada malam 1 Dzulhijjah sampai malam 10 Dzulhijjah. Adapun ketika takbir berkumandang menurut mazhab Syafi'i itu disunnahkan. Takbir itu ada dua, ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir muqayyad itu terikat pada waktu sholat, takbir mutlak itu tidak terikat pada sholat. Takbir muqayyad kapan? Yaitu dimulai ba'da subuh, yaitu habis subuh hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sudah boleh kita bertakbiran menurut mazhab Syafi'i, mulai subuh 9 Dzulhijjah. Tapi takbirannya muqayyad, yaitu cuman selepas habis sholat disunahkan. Adapun takbir mutlak itu dimulai habis maghrib dan kapan saja, seterusnya sampai asar hari ke-13 Dzulhijjah. Sedangkan muqayyad tetap terikat pada waktu sholat. Jadi kalau seumpama ada orang mendengar takbiran hari 9 Dzulhijjah, ini kaul yang kebanyakan ulama
mengambil kaul ini daripada mazhab Syafi'i. Ada juga yang memulainya habis asar, ada juga kaul yang memulainya habis maghrib. Cuman yang paling banyak menurut ulama Syafi'iyah itu ba'da subuh di hari Arafah atau hari 9 Zulhijjah. Kalaulah saja ada satu malam yang banyak malaikat turun di malam itu setiap tahun sekali, yaitu Lailatul Qadar, maka ada satu siang yang setiap tahun sekali malaikat jutaan turun ke bumi. Hari apakah itu? Hari Arafah. Kalau orang-orang tarim bilang hari Arafah itu menjelang maghrib habis asar mereka kumpul di Jabal Khilah. Bapak berkumpul seperti di padang Arafah. Apa yang mereka lakukan? Bermuhasabah. Apa yang mereka lakukan? Berzikir ini. Apa yang mereka lakukan? Bermunajah kepada Allah, meneteskan air mata, berharap sebagaimana orang yang ada di Arafah. Belum lagi dia meminta doa untuk ampunan. Berada saja di padang Arafah, pas hari Arafah dosanya sudah dibersihkan oleh Allah. Apalagi memohon ampunan. Yang kadang memohon ampunan saja pada 9 Dzulhijjah berada di Arafah sudah dapat ampunan. Mudah-mudahan kita naik haji berkata, ya Allah, jangan dimatikan ya Allah hubungan kami dan jamaah kita yang hadir dan keluarga kita semuanya sebelum kita bisa naik haji dan datang ke makam Nabi. Mudah-mudahan amin. Ada salam dari Abuya dan salam daripada Ummi dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden, doakan kami karena ujian tahun ini sangat besar. Apa? Panasnya lebih daripada tahun-tahun kemarin, sampai 50 lebih derajatnya ujian jamaah haji tahun ini. Tapi yakinlah, bagi yang paham dengan kadar ujian, dia akan paham apa yang dimaksudkan oleh Allah kepadanya. Ujian makin besar berarti Allah ingin menaikkan kelasnya. Tidak mungkin ujian itu ngalih kecuali kelasnya ngalih, kelasnya tinggi, betul atau tidak? Ujian SD ngaman, ujian SMP ya tengalih sedikit, ujian SMA tengalih lagi, ujian S1 tengalih lagi, ujian skripsi S1 tengalih lagi, tesis S2 tengalih lagi, S3 lebih ngalih. Artinya apa? Kalau kita diberikan ujian besar, husnudzon kepada Allah, mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita. Jadi kita husnuzan, jamaah haji tahun ini insya Allah dinaikkan oleh Allah derajatnya dengan haji yang mabrur. Bulik membawakan keberkahan daripada haji mabrur 40 hari. Dia setelah kepulangan daripada hajinya, doanya tidak ditolak. Makanya orang datang haji itu sunnah kita datang kepadanya itu minta doa. Ini kadang datang orang haji keparak beragam, wah begisang pula. Kali ngebisik ada tasbihnya. Tuang doanya dulu. Masalah tasbih kurma ada aja insya Allah. Ya mudah-mudahan aku yang membawakan. Amin. Yang jelas kita harapkan mudah-mudahan doa Sidin. Tadi Sidin ada muwatsapi, aku keingatan aja lawan majelis asyirah malamilah ya. Salah makan. Alhamdulillah. Artinya kita diingat Sidin, alhamdulillah. Apalagi nih Sidin menonton. Jadi Sidin aku tetap menonton walaupun jauh. Ini kami tayangkan dengan live ini supaya apa? Supaya Abu ya di sana pun bisa melihat. Nah, melihat jadi muha-muhanya yang hadir. Nah, ada amang adul sih. Ya Allah. Apa kelebihan hari Arafah bagi kita yang tidak bisa berada di padang Arafah? Nabi mengatakan hajjut tu'afa siyamahum yaumu Arafah. Haji yang tidak mampu belum sampai ke padang Arafah adalah gantinya dengan puasa Arafah. Apa pahala puasa Arafah? Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Arafah. Lalu Nabi mengatakan yukaffiru sanatil madhiyah wal baqiyah. Ditanya oleh sahabat kepada Nabi kita tentang puasa hari Arafah. Lalu Nabi kita mengatakan pahalanya menghapus dosa setahun yang telah lewat dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Ulun ingat ujar almarhum Guru Bakri. Ingat Guru Bakri biar? Yo jemaah. Mudah Sidin dapat rahmat. Ujar Sidin. Jadi waktu ulun pas kuliah kebetulan menyupirakan Abuya khutbah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Saat itu masih Sidin yang memegang jadi ketua Masjid Raya
Sabilal Muhtadin. Biasanya adanya siapa yang khutbah hari raya di Sabilal Muhtadin, buliknya diberi makannya di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Guru Bakri ada. Jadi jawab sidin, Ikam gak ada sekolah lagi kah? Alhamdulillah masih sekolah. Sekolah apa? Kuliah. Berbalik ke pondok, jangan kuliah. Nah iya amjurun. Insyaallah aja tanggung. Tolong doa aja, mudah-mudahan habis kuliah panjang umur bisa ke pondok lagi. Alhamdulillah terbuka hati, menarusakan ke Hadramut. Alhamdulillah. Setelah itu apa ujar sidin lun ingat, kebetulan pada 1 bulan Dzulhijjah. Jadi ada yang bertakun bubuhan kantor. Bah, ada yang menyambat Guru Bakri itu Abah. Bah, pahala puasa Arafah ini setahun akan datang dihapus, setahun masa lalu dihapus. Yang menjadi pikiran dulu kita tuh sampailah setahun akan datang umur. Nih, tahunan yang kadang pernah terpikir di otak kita. Gila juga, diampuni oleh Allah dosa setahunan yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Sampailah kita setahun akan datang. Lalu Guru Bakri menjawab dengan santai, dia menjawab, husnudzon nangai. Kenapa husnudzon? Artinya kalau Allah menghapus dosa kita setahun akan datang, berarti umur kita panjang setahun akan datang. Sangka baik. Andai kata kita mati juga, ujar sidin, maka pahala tadi dapatnya diwariskan kepada anak dan bininya. Bukan duit aja dapat warisan. Kalau kita meninggal kebaikan, pahala pun bisa dapat diwarisi oleh anak dan istrinya. Oh, setahun lewat sudah habis dihapus. Sidin kan sampai setahun meninggal. Dosa yang dihapus tadi dihapuskan kepada anak dan bininya. Alhamdulillah. Itu jawaban ingat daripada Guru Bakri, Allah yarham rahmatan wasi'ah. Habis itu lagi pada hari 8 Dzulhijjah apa disebut Yaumut Tarwiyah, yaitu puasa Tarwiyah. Memang hadisnya tidak sesahih puasa Arafah, namun para ulama pun mengamalkan puasa Tarwiyah. Apalagi dari 1 sampai 9 Dzulhijjah bolehkah puasa? Boleh. 10 Dzulhijjah yang ada boleh. Mau ada orang puasa 10 Dzulhijjah masuk akan jaga sambang lihum. Kenapa? Hari raya 11 Dzulhijjah kamu bolehkah puasa? Kada boleh. 12 Dzulhijjah kada boleh puasa? Kada boleh. 13 Dzulhijjah bolehkah puasa? Kada boleh. Kenapa? Ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13 haram hukumnya berpuasa. Mutlak itu. Semua mazhab sepakat. Oh, belum kebiasaan puasa Senin, tapi tepat pada hari tasyrik tetap pada boleh. Tepat hari Kamis amalan, tapi pas hari raya atau pas hari tasyrik ada boleh. Nah, jadi puasa Tarwiyah pun pahalanya yukaffir sanatil madhiyah, itu menghapus dosa setahun yang telah lewat. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dapat berpuasa di hari tersebut. Lalu sholawat ini sebagai penutup. Sholawat yang di bawah ini adalah sholawat bisa dikatakan sholawat haji. Kita sama-sama membaca, karena sholawat ini amaliyah, amalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini ulun umpamakan. Seumpama nih ulun lagi bacaan tuntung majelis, ada nih Syahrani memaraki ulun. Dia Syahrani sekolah, ada yang kirim salam mohon dia. Lakian kan begini ya? Ada lakian. Siapa namanya? Namanya Robi'i. Alaikum waalaihissalam. Dijawabnya alaika wa alaihissalam. Jadi yang orang ada titip salam, jawab alaika wa alaihissalam. Kalau yang bagian yang kirim salam, alaika wa alaihassalam. Minggu akan datangnya selanjutnya datang pulang Syahrani, sini titip salam pulang. Setiap minggu Syahrani menyampaikan ada salam dari Robi. Ujung-ujungnya lu penasaran mana bilang Robi itu orangnya? Ya kamu penasaran, mau takoni Syahrani Robi itu mana orangnya, adakah hadir di majelis? Ada kadang-kadang punya kada harusin datang, pas kebetulan datang. Mana orangnya itu? Nah, ada salaman dulu. Luar biasa kirim salam terus. Begitu juga Rasulullah. Siapa yang ajak salawat dan salam Rasulullah pinandu ketika malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, ini ada namanya Ismanto.
mengucapkan salawat dan salam kepada pian? Dijawab oleh Nabi Sallam itu. Selanjutnya datang lagi malaikat Jibril menyampaikan salawat dan salam yang diucapkan oleh Bapak Kiswono, sumpah sampai aja beratanya yang tahunya nih. Setiap minggu seperti itu dikasih Jibril, setiap hari, setiap detik. Siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah? Lu teringat satu cerita di zaman ayahnya Rabi'atul Adawiyah, sedikit menyimpang. Jadi Rabi'atul Adawiyah itu seorang perempuan yang titelnya sebagai waliyah, yaitu walinya perempuan. Jadi jangan salah, ada juga wali daripada golongan perempuan. Salah satunya Rabi'atul Adawiyah. Nah, abahnya Rabi'atul Adawiyah ini kebetulan adalah seorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bini Sidin ataupun mamanya Rabi'atul Adawiyah saat itu mengandung Rabi'atul Adawiyah. Ketika mengandung Rabi'atul Adawiyah, tentunya yang namanya bebinian ini biasanya kalau mengandung itu ada istilah mengidam. Ya kan, Bu? Mengidam bebinian ini kadang macam-macam juga, ya. Abahnya jam 1 malam, abahnya tukarakan pang buah naga. Mana ada jam 1 malam menjual buah naga? Pokoknya malam ini juga kamu ada ceraikan ulun. Oh enggak. Ya Allah, laki ini biar tergeleng kepala, sudah berusaha telepon ke kawanan kalau ada kesimpanan buah naga. Jadi aja kawan buahnya ada, naganya ada. Masih mending ini ada yang mengidam hendak mencapai kepala botak. Pernah kejadian dia di Kelayan sana, tak bisa disambat orangnya, mengidam abut lakinya pian mencari orang yang berkepala botak. Lakinya ini rambut gondrong, hendak menggundul saya. Beristilah mencari kepala botak masih ngalihan, karena jarang orang menggundul. Pas ada kai tuha pulang, botak sidin diberi duit kai, pokoknya pian tulus akan hendaknya bini ulun mengidam, diberi 10.000. Apa kai? Ayo saja kai yang mencapai bunga pulang. Wah kai bandang lagi aja kai. Setumbatannya kai takun kai masih hendak kabeh bini. Hendak kan mau umur dia sudah Tuhan, hendak kabeh bini yang sudah kada begigi nih, dia sudah mainnya kada beigot juga. Apa aja anak-anak selingan. Jadi biar singkat cerita, abahnya Rabi'atul Adawiyah tadi karena dituntut oleh kemauan bini, sudah berusaha memang tidak mampu menunaikannya, sampai terguring. Di dalam guring datang Rasulullah. Datang Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kau bersedih, la tahzan, jangan kau sedih, dan jangan kau khawatir, karena anak yang di dalam kandungan istrimu adalah seorang wanita yang akan memimpin 70.000 kaum di zamannya. Lalu abahnya Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan ulun dengan berkat kemuliaan yang kau hamparkan kepada anak ulun, mudahkan untuk mengabulkan apa yang diminta oleh bini ulun. Lalu kata Rasulullah, besok datangi Raja Basrah bernama Isa Az-Zadan namanya. Isa Az-Zadan. Datangi Raja Basrah namanya Isa Az-Zadan. Bilang kepadanya bahwasanya engkau, bilang kepadanya, kata Rasulullah, dengan tulisan, ditulis di kertas, disuruh oleh Rasulullah, tulis kalimatnya seperti ini, apa yang kuucapkan tulis dan serahkan kepada itu raja. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Isa Az-Zadan, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya engkau sudah bersalawat setiap hari tidak kurang 100 kali, dan pada hari Jumat dan malam Jumat engkau tidak kurang 400 kali. Lalu kenapa engkau tidak bersalawat di hari kemarin?
Maka dengan ini aku memohon kepadamu, andai kau menyesal dengan ketiadaan bersalawat kepadaku di hari kemarin, balas dan ganti ruginya, kasih uang 400 dirham kepada orang yang membawakan surat ini. Besok paginya singkat cerita, Abah Rabi'atul Adawiyah membawa surat yang bertuliskan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, datang kepada raja, diserahkan. Singkat cerita, raja itu tersentak dan meneteskan air mata. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tahu raja itu bersalawat tiap hari 100 kali. Dirinya kada tahu, yang tahu inya Allah dan Rasulnya. Tersentak Raja Isa Az-Zadan. Ini surat memang dari Rasulullah, karena tidak ada satupun yang tahu. Apalagi hari Jumat 400 kali aku khususkan berselawat kepada baginda Rasulullah. Tahukah kita berselawat hari Jumat itu tidak lagi melewati perantara Jibril, langsung Rasulullah yang datang ke tempat kita. Itu pahala berselawat hari Jumat dan malam Jumat walaupun sekali. Makanya